Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nurul Adilia dengan NIM 23060220041 dari kelas 6B. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi ekologi hewan. Nah, untuk selanjutnya tonton selanjutnya ya guys. Bye bye. Nah, oke, langsung saja ya. Jadi, pengertian dari ekologi hewan yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal-balik antara hewan dengan lingkungannya. Kemudian baik lingkungan fisik, kemudian maupun biotik, abiotik. Nah, ilmu ini juga berfokus pada interaksi yang menentukan distribusi, kelimpahan, dan adaptasi hewan di alam. Seperti itu. Hewan sebagaimana makhluk hidup lainnya menempati lokasi bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk yang tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hidup hewan. Nah, antara makhluk hidup dan lingkungannya saling berintegrasi satu sama lainnya. Kemudian dalam suatu sistem yang kompleks. Nah, sistem yang terbentuk karena adanya interaksi makhluk hidup itu dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Nah, sedangkan dari ilmu yang pelajari ekosistem disebut dengan ekologi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep habitat Nike atau bisa disebut dengan relung habitat. Apa sih itu? Yaitu dimana kata dari habitat berasal dari bahasa Latin yang bisa disebut dengan it inhabits atau bisa disebut dengan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, merupakan unit geografi yang secara efektif ini ya untuk mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau juga untuk individu di spesiesnya. Nah, di dalam habitat tersebut makhluk hidup itu ada beberapa faktor yang bisa mengaruhinya seperti abiotik, kemudian satu dengan lainnya itu saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang bisa disebut dengan habitat seperti itu. Oke, selanjutnya ini membahas tentang faktor abiotik suatu habitat itu meliputi apa saja sih? Nah, untuk meliputinya itu ada makhluk atau benda mati seperti air, kemudian tanah, udara, maupun faktor kimia fisik seperti adanya temperatur kelembapan, kemudian kualitas udara, serta aspek geometris yang membentuk lahan yang memudahkan hewan untuk mencari makan, kemudian dia beristirahat, ada yang bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, dan aktivitas lainnya. Nah, istilah habitat itu juga untuk berbagi keperluan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ada seperti seleksi habitat, kemudian ketersediaan habitat, kerusakan habitat, dan yang terakhir itu ada fragmentasi habitat, seperti itu. Nah, adapun istilah lainnya yang sering membingungkan yaitu Nike atau bisa disebut dengan relung ekologi. Tadi kan relung habitat, sekarang relung ekologi. Nah, sebagai contohnya itu relung ekologi terkenal untuk spesies yang memiliki keterbatasan hidup pada suhu tertentu. Itu bisa disebut dengan kedudukan suatu spesies sesuai dengan rantai makanannya atau bisa disebut dengan piramida makanan. Nah, karena tidak ada organisme yang hidup secara absolut pada satu faktor tertentu, maka istilah rentang atau kisaran bisa disebut dengan range ya. Ini tuh lebih sering digunakan misalnya hewan spesies A hidup dengan pada rentang suhu kurang lebih 10-25 derajat Celcius. Oke, next selanjutnya itu adaptasi dan faktor pembatas. Nah, faktor-faktor lingkungan itu pasti juga membatasi untuk hidupnya organisme ya. Dimana sebagai faktor pembatas ini ada beberapa ya. Yang pertama itu dipengaruhi terjadinya suhu lingkungan, kemudian ada kadar garam, kelembapan, dan masih banyak lainnya. Nah, ada nih nilai minimum di mana nilai terendah suatu organisme itu dapat hidup. Nah, apa yang terjadi apabila di bawah nilai tersebut organisme pun akan mati. Nah, sedangkan untuk nilai maksimum yaitu nilai tertinggi suatu
faktor pembatas di atas nilai tersebut, organisme pun juga akan mati. Nah, rentang optimum ya, atau rentang suatu nilai faktor pembatas di mana uh, untuk organisme itu dapat hidup secara optimal, dalam arti ya semua proses fisiologi tumbuhnya ini berjalan secara optimal. Nah, sehingga organisme itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu tadi yang menyebabkan faktor-faktor pembatas hewan ya teman-teman. Nah, respon pertama kali ini organisme itu terhadap perubahan lingkungannya ialah tentang ekifisiologi. Apa sih itu? Dan bisa sangat berbeda pada setiap jenis organisme. Jadi setiap organisme pasti mempunyai ekifisiologi yang sangat berbeda-beda ya. Nah, pada hewan ini berdarah dingin misalnya, yaitu polyekiletrum, yaitu penurunan atau peningkatan suhu udara akan diikuti dengan penurunan atau peningkatnya laju metabolisme dari tubuhnya hewan tersebut. Nah, sebaliknya pada hewan berdarah panas atau bisa disebut dengan homeotherm, di mana keadaan penurunan suhu itu udara justru akan meningkatkan laju metabolisme tubuh itu akan untuk mempertahankan suhu tubuh seperti itu. Kendick pada tahun 1996 mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu yang pertama adalah semua atau masking modifikasi, yaitu pengaruh suhu terjadi adanya faktor-faktor oleh lainnya. Nah, kemudian letal atau lethal. Nah, ini faktor lingkungannya yang menyebabkan terjadinya kematian, seperti misalnya nih suhu yang terlalu panas atau terlalu dinginnya suhu. Nah, kemudian ada berarah atau bisa disebut dengan disruptif. Nah, yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan orientasi tertentu. Misalnya, burung-burung di kutub utara bermigrasi ke arah selatan pada saat musim dingin dan kembali lagi ke utara pada saat musim panas atau semi ya. Untuk apa? Untuk berkembang biak. Nah, pengontrolan atau controlling itu juga bisa disebut dengan faktor tertentu yang dipengaruhi oleh laju suatu proses fisiologi. Nah, tanpa masuk ke reaksi. Kemudian ada reaksi defisiensi atau deficient, yaitu suatu faktor lingkungan pada habitat tertentu dapat mempengaruhi aktivitas dan metabolisme hewan begitu. Oke, masih semangat kan dengarkan materi ini tentang ekologi hewan? Next, kita akan membahas sumber daya apa saja sih yang bagi kehidupan hewan. Ada 4: makanan, air, kemudian oksigen dan tempat. Nah, yang pertama adalah makanan. Makanan, hewan memerlukan makanan sebagai energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya. Nah, berdasarkan kemampuan organismenya dalam menyintesis makanan dibedakan menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Selanjutnya itu apa? Yang kedua adalah oksigen. Nah, oksigen sendiri digunakan oleh organisme untuk proses pernafasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organismenya maupun mempertahankan tubuh. Next, yaitu ada air. Nah, kemudian organisme termasuk hewan yang tidak mungkin terlepas dari air. Nah, kenapa sih? Bagi hewan akuatik, air merupakan lingkungannya, sehingga daratan merupakan barrier ya, atau bisa disebut dengan penghalang fisiologis, kemudian ada ekologis, serta maupun bentuk fisik. Nah, yang terakhir apa sih? Kenapa hewan itu memerlukan tempat tinggal? Kenapa itu? Karena tempat. Nah, dengan adanya tempat, hewan dapat memilih lokasinya untuk aktivitas hariannya dengan beberapa karakteristik. Jadi hewan itu
memilih tempat tinggal itu tidak sembarangan ya, karena ada beberapa faktor. Nah, selain itu ada faktor keamanan, kemudian daya dukung. Kenapa sih? Karena dengan adanya dua tadi bisa bertujuan untuk hewan beraktivitas, dan hewan juga memerlukan pertimbangan dalam memilih lokasi. Agar apa? Agar aman teman-teman memilih lokasinya seperti itu. Oke, next kita akan membahas apa sih? Nah, selanjutnya itu ada adaptasi hewan. Ada dua. Ada apa? Adaptasi morfologi dan fisiologi. Yang pertama kita akan bahas adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasinya, mulai dari struktur, kemudian bentuk. Nah, berikut ini ada contoh beberapa adaptasi. Tadi kan kita membahas adaptasi morfologi, di mana yaitu modifikasinya alat gerak atau ekstremita, di mana ini alat geraknya hewan mengalami modifikasi bentuk sesuai fungsinya. Nah, modifikasi bentuknya itu dan ukurannya, misalnya pada burung yang menggambarkan bentuk adaptasinya terhadap jenis makanannya. Contohnya ya, model paruh tebal bengkok dengan apa? Ujung runcing pada burung kakak tua. Kenapa seperti itu bentuknya? Karena fungsinya untuk mencongkel buah dan modifikasinya struktur organ pencernaan makanan, di mana pada lambung karnivora lebih sederhana dan sekumnya itu mengalami rudimenter ya, atau adaptasi. Selanjutnya tadi kan membahas tentang adaptasi morfologi, sekarang adaptasi fisiologi, yaitu perubahan kadar sel darah merah karena terjadinya ketinggian tempat kadar oksigen atmosfer di daratan. Nah, sehingga lebih rendahnya ini dibandingkan dengan daratan rendah. Nah, yang pertama ada secara fisiologi ya teman-teman. Secara ruminansia, memodifikasinya bentuk lambungnya itu menjadi lambung yang kompleks. Kok bisa? Kenapa kompleks? Sehingga terjadi rumen ya, terdapat mikroorganisme penghasil selulosa atau enzim. Kemudian yang kedua ada hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, kemudian pacet dan nyamuk yang menghasilkan zat anikoagulasi darah. Yang ketiga pada primata dengan sistem sosial satu jantan atau animali. Misalnya itu pada hanuan langur atau Semitopechus entellus yang tersebar di India dan Bangladesh, beradaptasi fisiologi yang unik pada betinanya, khusus betinanya saja ya teman-teman. Yang keempat ada adaptasi ikan mujair yang hidup di perairan gelap, memiliki tubuh yang gelap dibandingkan dengan yang hidup di perairan jernih. Jadi ikan mujair itu tergantung lokasinya teman-teman. Oke, next. Selanjutnya ada adaptasi hewan perilaku. Nah, ini ada 5 contoh ya teman-teman. Yang pertama ada monyet Jepang atau Macaca fuscata di Hijikumudani Monkey Park yang memiliki perilaku yang unik. Kemudian ada monyet Jepang di Pulau Koshima, beradaptasi dengan mencuci ubi dengan air laut sebelum makannya. Jadi dia tuh sebelum makan dicuci terlebih dahulu ubinya apa? Mungkin agar bersih kayak teman-teman. Kemudian ada monyet hitam dari Sulawesi atau Macaca migra, lebih sering tidur di ujung dahan agar mudah bangun jika ada predator. Kemudian ada monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis ya, di daerah Lombok lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan. Jadi dia tuh untuk mendapatkan makanannya berkumpul di pinggir jalan, mungkin minta dari pengunjung ataupun orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian ada Hamadryas babon di Ethiopia yang hidupnya itu dengan sedikit pohon, akan tidur di lereng batu yang curam agar terhindar dari adanya predator.
Oke, terima kasih semuanya. Itu tadi materi dari saya tentang ekologi hewan. Mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin penyampaiannya kurang jelas. Itu saja ya. Saya Rif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you for watching.